konyol. Iya. Kalau alasan diamankan ya sekarang saat dibutuhkan harusnya dikembalikan dong. Iya. Ya kan? Kenapa harus disimpan sendiri? Untuk kepentingan pribadi, sedangkan ini punya negara. Iya kan? Betul Bang. Kalau untuk dari Pak Rahmat sebagai lembaga Gema seperti apa nih? Saya dari Gram Kota Serang khususnya dari awal memang sudah menerima atau keluh kesah dari ABK dan kru kapal tersebut. Ya harapan saya khususnya di Kota Serang harus memperhatikan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi aset negara kita. Ya, jadi maksud saya mau sampai dimanapun seperti apapun hak-hak mereka ini terutama masalah gaji dan honor itu harus segera direalisasikan. Dan kita kembali ke aset negara, kapal kalau tidak mampu Kota Serang khususnya di Sub untuk mengelola aset negara kita, mendingan lebih baik dikembalikan ke pusat dengan dalih bahwa Kota Serang tidak mampu mengelola aset negara. Kita bicara berdasarkan real ketika kita bisa tinjau ke dalam atau kondisi objek kapal tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi ketika musim hujan ini kita sulit membedakan antara kapal dan air terjun karena sangat miris sekali kondisi kapal kita yang nilainya fantastis khususnya 1,8 M kapal hibah tidak bisa ditingkatkan untuk membantu peningkatan retribusi PAD Kota Serang. Ini sungguh sangat disayangkan kalau menurut saya. Makanya saya selaku lembaga yang akan mengawal prosesnya sampai dimanapun akan saya coba terutama mendapatkan hak-hak seharusnya apa yang dilakukan dari rekan-rekan yang menjadi korban bahwa mereka sampai sekarang belum mendapatkan hak mereka, supaya ada ke titik jelas, supaya jelas dan tidak ada keraguan. Itu aja informasi dari saya Pak. Boleh ke dalam Pak? Silakan, kita akan cek ke dalam satu-satu biar real. Nah, ini Kalau untuk keadaan kapal seperti apa Pak? keadaan kapal ya seperti ini. Apa adanya. Ini kita di anjungan, alat navigasinya lengkap, cuman ada sebagian alat navigasi yang nggak berfungsi dari serah terimanya kapal ini, dan itu udah saya bicarakan dengan Dinas Perhubungan Kota Serang untuk memperbaiki, tapi belum ada juga take actionnya dari sana gitu maksudnya. Ini kan alat navigasi ini kan penting semua untuk pelayaran, membantu sarana pelayaran. Iya. Dengan kalau nggak ada ya kita main tebak-tebakan, feeling, ya toh. Untuk bagian mesinnya seperti apa? Bagian mesinnya kita bisa lihat di bawah Pak. Ini saat kondisi hujan, perharinya hujan gak hujan sebenarnya harus kita pompa Pak. Itu mesin induk utamanya udah terendam air. Per hari 2-3 kali harus kita pompa. Karena kalau nggak kita pompa nanti mesin terendam air, efeknya akan merusak mesin. Karena ini air laut. Korosinya cepat sekali ini kan air laut. Tapi selama 3 bulan ini udah pernah dinyalain Pak? Belum? Selama 3 bulan ini belum pernah dinyalain karena kita nggak ada bahan bakar, kosong bahan bakar. Dari Januari dibicarakan mau diisi, tapi sampai per 1 April nggak pernah terrealisasi untuk pengisian bahan bakar. Sampai detik ini? Sedangkan kapal kan harus ada perawatan minimal seminggu 2-3 kali untuk dipanasin kan mesin. Kalau untuk dari pihak di Sub sendiri? Nggak pernah Pak. Mereka selalu bicara diusahakan, tapi sampai saat ini nggak pernah terisi untuk bahan bakar. Jadi kapal ini ya duduk mati di sini, nggak bisa bergerak. Kalau untuk yang lain, fasilitas lain? Oh di belakang Pak, akomodasi. Nah ini ruang akomodasi diperuntukkan untuk penumpang. Kondisinya seperti ini. Udah tumbuh jamur-jamur. Semua ini bisa dilihat Pak. Besar-besar sekali. Karena kapal ini udah diikat, mati semenjak 1 bulan terakhir ini. Kondisi di atas sebelum ditinggalkan pun memang sudah hancur. Ini kalau hujan ini nongol semua ini airnya Pak. Banjir ya, ini makanya kita pasang seperti ini untuk menanggulangi air biar di satu titik aja jatuhnya. Padahal kapal ini baru berapa bulan Pak? Baru 4 bulan? 4 bulan. Terhitung dari Desember sampai sekarang 4 bulan. Bolong-bolong semua pada copot.
Ini kalau hujan, kondisi listrik nyala, bodi kapal ini nyamber. Ada arus listriknya semua, Pak. Makanya berbahaya untuk kru yang menunggu kapal juga, yang jaga kapal ini sangat riskan. Sedangkan dari Kota Dishub belum ada tanggapan untuk memperbaiki atau mau semuanya seperti ini, Pak. Nah, ini untuk dapurnya kondisinya seperti ini. Untuk air tawar ini kita beli di luar, Pak. Tangki air tawar ada, cuman kita nggak pernah isi. Ini padahal kapal ini baru 4 bulan Pak ya. Baru 4 bulan. Karena nggak ada perawatan yang mau seperti ini, ya mau gimana lagi ya kan, Pak? Nah kalau untuk dari Pak Ketua LSM sendiri seperti apa? Ya harapan saya mah kapal ini sangat disayangkan karena tidak sama sekali tidak membantu untuk sesuai peruntukan rencana awal, yaitu pelayaran rakyat khususnya Karanghantu untuk penyeberangan Pulau Panjang dan Pulau Bunda. Tapi sebelum ini dioperasionalkan, kita sama-sama tahu, saya pribadi selaku masyarakat Kota Serang sangat menyayangkan dengan kondisi kapal yang sudah hancur sebelum dioperasionalkan. Maka harapan saya untuk Pemkot Kota Serang ditinjau kembali terkait masalah kapal ini, harus seperti apakan supaya bermanfaat untuk Kota Serang, terutama untuk masyarakat sekitar, supaya nanti ada retribusi peningkatan PAD kita. Karena kita lihat sama-sama tahu kalau nggak dilawat kondisinya sangat miris dan perhatikan. Ada jamur, acak-acakan, Jebol semua ini. semua jebol. Ini saya rasa 2-3 bulan ke depan mungkin ini Karam. akan jadi budidaya jamur, karena belum apa-apa jamur udah banyak mana-mana. Tapi sedikit Pak, kalau untuk dari Dishub sendiri tanggapannya gimana Pak? Kita sebelumnya sudah sempat koordinasi ke bagian Dishub, tapi beliau masih akan meninjau kembali terkait masalah ini. Dan sampai sekarang pun kita beberapa waktu menunggu terkait masalah ini, belum ada penindakan apapun semenjak kita melakukan koordinasi ke Dishub tersendiri. Jadi harapan kami ini kapal harus ditinjau kembali, dan terutama dari kapten kapal dan anak ABK kapal ini sendiri harus perhatikan juga. Ini adalah salah satu bagian korban yang sudah bekerja selama 3 bulan dari Januari sampai Maret tidak mendapatkan honor. Kami sudah sempat koordinasi tapi belum ada titik terang terkait masalah ini. Jadi maksud saya Pemkot Kota Serang harus meninjau kembali supaya mereka yang menjadi korban kerja tanpa gaji ini harus ditinjau kembali, karena itu bicara hak secara manusiawi. Dan yang kedua, poin keduanya adalah kapal ini harus ditinjau peruntukannya seperti apa, karena belum selesai peruntukannya, ini kapal sudah tidak layak untuk operasionalkan. Sertifikat sudah tidak expire atau sudah nggak aktif, harus perpanjang. Surat operasional juga belum turun, perwal yang nggak ada, tapi kondisi kapal sudah tidak layak untuk digunakan untuk pelayaran. Pak Kapten izin dengan siapa Pak? Saya Yogi Trisaputra, Pak. Yogi Trisaputra. Sebagai apa? Kapten kapal. Sebagai kapten Sebagai kapal. kapten kapal KM Benawan Nusantara 75. Ya, Ketua LSM Kota Serang. Serang.